Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna as-siyam kama amara 'alal ladzina min qablina ta'allana minal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim wa karim ala khairil khalqillahi fil awwalina wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam akramun nas atqahum. Sallallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajar rutin malam Sabtu ba'da Isya, Musalla Abadan Syakura, perumahan Citra Indah City yang seluruhnya saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Ghafur. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat panjang umur, juga nikmat sehat walafiat, beserta nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan. Sehingga alhamdulillah dengan sababiah barokah berbagai macam nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, juga tentunya dengan pertolongan Allah, pada malam ini kita dapat kembali duduk berkumpul di majelis ilmu yang mulia ini, di Musala Abdan Syakura yang kita cintai ini, semata-mata kita niat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, juga di samping niat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, kita niat di dalam hati kita masing-masing memakmurkan musala, memakmurkan majelis ilmu, mensiarkan, mengagungkan, sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh Nabi kita tercinta. Juga kita niat silaturahim. Semoga kita semua yang hadir pada malam ini, juga keluarga kita dan saudara kita yang masih hidup, dengan barokah sababnya kita duduk di majelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan baik zahir maupun batin, dengan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah, dan memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang barokah, ilmu yang dapat menghantarkan kita untuk bisa meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan anak-anak kita, cucu-cucu kita, ponakan-ponakan kita yang saat ini sedang dalam keadaan menuntut ilmu di pondok pesantren ataupun di lembaga pendidikan Islam, semoga mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dikaruniai umur yang barokah yang panjang, diberikan kemudahan dalam mencari ilmu, dan diberikan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah, dijadikan anak yang saleh dan salihah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, taat kepada Allah dan Rasulnya, beriman, berilmu, berakhlak mulia, berguna bagi agama, bangsa dan negara. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan iring salam semoga tetap dilimpahkan selalu
atas baginda kita yang mulia tercinta, paduka alam, panutan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, menghidupkan dan mengamalkan serta mensiarkan juga mengagungkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaat ujma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa ahdakumullah wa hafizakumullah. Sebagaimana biasa kita awali pengajian rutin kita pada malam ini, yaitu dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah dan dengan membaca sholawat atas Nabi kita tercinta, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, juga untuk paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, dan saudara-saudara kita. Dan sekaligus kita bermunajat kepada Allah Ta'ala Azza wa Jalla yang Maha Kuasa, semoga dengan barokah karomah, mujizat kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah dan barokah dari baca sholawat atas kekasihnya Allah, apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, baik sakit johirnya maupun sakit batinnya, sakit pikirannya maupun sakit hatinya, sakit apapun, semoga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lekas disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah untuk beribadah kepada Allah secara istiqamah. Bidzikri niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asraqul kaunu ibtihaja biwujudil Mustafa Ahmad wali alil kauni unsun wa sororon qad tajaddad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah
marhaba ya Rasul salam alaika marhaban marhaba wa bijahi ya ilahi marhaban marhaban jodoh wa balik kullama qasad marhaban marhaban ya nabi salam alaika marhaban marhaban ya rasul salam alaika marhaban marhaban wadina najat sabili kaibihi nus'ad wa nur syad rabbi balighna bijahi fi jiwari khaira maq'ad sallallahu ala Muhammad marhaba sallallahu alaihi wasallam marhaba sallallahu ala Muhammad marhaba sallallahu alaihi wasallam marhaba wa salatullahi taghsha asrafal rusuli Muhammad wa salamun mustamirun kullahinin yang tajaddad sallallahu ala Muhammad marhaba sallallahu alaihi wasallam marhaba sallallahu ala Muhammad marhaba ya rabbi salli alaihi wasallim marhaba Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia telah berkata, qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atani Jibrilu, telah datang kepadaku malaikat Jibril, lailatan nisbi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban. Sebentar lagi
kita akan memasuki malam nisfu Sya'ban, yaitu malam separuh dari bulan Sya'ban, yakni malam tanggal 15 di bulan Sya'ban. Itu disebut malam nisfu Sya'ban. Nah, pada malam nisfu Sya'ban dulu malaikat Jibril alaihi salam datang menghadap baginda yang mulia tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqala, dan malaikat Jibril mengatakan kepada beliau, kata malaikat Jibril, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadihi lailatun tuftahu fiha abwabus samai wa abwabur rahmah. Nah, ini kata malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu langit, pintu-pintu rahmat, pintu-pintu kasih sayang Allah. Itu kata malaikat Jibril. Lalu kemudian malaikat Jibril memerintahkan kepada beliau, "Faqum wa sholli warfa rasanka wa yadaika ila sama." Kata malaikat Jibril, maka bangunlah engkau dan sholatlah engkau dan angkatlah kepalamu dan kedua tanganmu ke langit. Maksudnya perbanyaklah doa di malam nisfu Sya'ban. Jadi malaikat Jibril alaihissalam memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW tentu atas perintah Allah. Yang pertama, Nabi Muhammad diperintahkan untuk bangun. Bisa jadi bangun dari duduknya atau bangun dari tidurnya. Dan yang kedua, Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengerjakan sholat sunnah pada malam nisfu Sya'ban. Yang dimaksud sholat sunnah pada malam nisfu Sya'ban, kalau menurut keterangan di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan seorang ulama besar, Al-Fadil Al-Alim Al-Allama Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yaitu yang dimaksud adalah sholat sunnah khair sebanyak 100 rakaat dengan 50 kali salam dan dengan 1000 kulhu atau 1000 surah Al-Ikhlas, di mana ini sudah dibahas kemarin ya, sudah disampaikan waktu malam Sabtu yang lalu. Kemudian memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban. Intinya di malam nisfu Sya'ban kita sediakan waktu secara khusus untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan melakukan berbagai macam amalan-amalan sunnah, amalan-amalan yang disukai oleh Allah, baik itu dengan memperbanyak membaca Quran atau dengan membaca surah Yasin atau dengan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala atau dengan memperbanyak istighfar, permohonan ampun kepada Allah, atau dengan memperbanyak membaca sholawat kepada kekasihnya Allah, dan ataupun dengan memperbanyak sholat sunnah di malam itu, yakni sholat sunnah khair sebanyak 100 rakaat. Dan kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di malam itu kita mohon ampun kepada Allah agar dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang
kita lakukan, baik disengaja ataupun tidak disengaja, baik dosa yang masih teringat ataupun yang sudah terlupakan, baik mengerjakan dosanya saat itu bersembunyi dari penglihatan manusia, atau melakukan dosanya terang-terangan di tengah-tengah orang ramai. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita diampuni. Mohon ampun, bertaubat dengan sesungguhnya kepada Allah dengan taubatan nasuha, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sesungguhnya, agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Catatan-catatan dosa, catatan-catatan buruk, catatan-catatan kesalahan yang dicatat di dalam buku perbal amal dihapus oleh Allah, karena pada malam itu, pada malam Nisfu Sa'ban itu, buku catatan perbal amal kita akan dinaikkan ke langit, akan diangkat ke langit, akan disampaikan oleh malaikat ke Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita ingin di saat buku catatan perbal amal kita setahun terakhir, dari malam Nisfu Sa'ban tahun yang lalu sampai malam Nisfu Sa'ban tahun ini, tentu kita mengharapkan catatan-catatan dosanya, catatan-catatan buruknya dihapus oleh Allah, karena mendapatkan ampunan dosa dari Allah, karena kita di malam itu bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, ya rafa'ullahu a'malal ibadi kullaha bihada sabar Sa'ban. Allah Subhanahu wa taala akan menaikkan catatan amal-amal yang dilakukan oleh hamba-hambanya setahun terakhir pada bulan ini, yakni pada bulan Sa'ban, yaitu pada malam separuh dari bulan Sa'ban, malam 15 di bulan Sa'ban, yang disebut malam Nisfu Sa'ban. Kemudian setelah malaikat Jibril memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar Nabi Muhammad di malam Nisfu Sa'ban mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu beliau bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ma hadhil laila, wahai Jibril, malam apakah ini? Ma hadhil laila, malam apakah ini? Kemudian malaikat Jibril menjawab, hadhihi lailatun yuftahu biha salatu mi'ati babin minar rahmah wal maghfirah fayaghfirullahu li jami'i man la yusriku billahi syai'a. Kata malaikat Jibril, hadi lailatun, malam ini adalah malam yuftahu, dibuka, biha, di malam ini, yakni di malam Nisfu Sa'ban, salasu mi'ati babin minar rahmah wal maghfirah, 300 pintu rahmatnya Allah, 300 pintu kasih sayangnya Allah, dan 300 pintu ampunannya Allah pada malam ini dibuka oleh Allah. Fayaghfirullahu, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan li jami'i iman, kepada seluruh orang yang memohon ampun kepada Allah di malam Nisfu Sa'ban. Allah akan menerima taubatnya siapapun yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di malam Nisfu Sa'ban dengan taubatan nasuha. La yusyriku billahi syai'an, dosanya orang yang tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa selain syirik, apapun dosanya,
sebanyak apapun dosanya, seberat apapun dosanya, asalkan benar-benar memohon ampun kepada Allah, karena Allah Maha Pengampun. Innallaha ghafurur rahim. Kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Mujammil ayat 20, Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun, artinya Allah akan memberikan ampunan kepada hamba-hambanya yang berbuat dosa apabila hamba-hambanya datang kepada Allah memohon ampun, merengek-rengek ingin diampuni oleh Allah. Dan Allah Maha Penyayang kepada siapapun yang ingin disayang oleh Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali dosa syirik, dosa mempersekutukan Allah dengan sesuatu dari makhluknya. Karena dosa syirik ini adalah merupakan rajanya dosa. Dosa yang paling besar adalah asyirku billah, syirik kepada Allah, menyekutukan Allah dengan sesuatu dari makhluknya. Di dalam hatinya meyakini ada sesuatu selain Allah yang hebat, yang maha segalanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an Allah menegaskan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi syai'an wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru ayyushraka bihi syai'an, tidak akan pernah mengampuni dosa orang yang syirik kepada Allah dengan sesuatu dari makhluknya. Di dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah paling tidak suka disekutukan. Sehingga dalam Al-Quran ayat yang lainnya Allah berfirman, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah sekali-kali kamu menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu, wa antum ta'lamun, sedang kamu mengetahuinya bahwa menyekutukan Allah adalah dosa besar, dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dosa selain syirik akan diampuni asalkan bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian malaikat Jibril menerangkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang 9 golongan yang pada malam nisfu Sya'ban tidak akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah walaupun dia beristighfar semalam suntuk, menangis sampai habis air matanya sampai kering. Tidak akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah apabila dia tidak bertaubat, tidak menyesali perbuatan dosa yang pernah dilakukannya, tidak ada penyesalan di dalam hatinya atas perbuatan dosa yang pernah dilakukannya. Jadi syarat taubat nasuha yang pertama, di dalam hati harus ada nadam. Nadam itu penyesalan, jadi merasa menyesal berbuat dosa. Yang kedua, berjanji di dalam hati tidak akan pernah mengulangi lagi perbuatan dosa yang pernah dilakukannya, tidak akan diulangi lagi untuk selamanya sampai meninggal dunia. Yang ketiga, berusaha untuk memperbaiki dirinya dan berusaha untuk mengkodok sholat-sholat yang pernah ditinggalkannya selama ia meninggalkan sholat, selama ia meninggalkan perintah-perintah Allah. Kemudian kalau dosanya terhadap sesama manusia yang disebut hakul adam, maka ia harus datang kepada yang bersangkutan minta maaf. Kalau umpama mengambil haknya, minta ridhonya,
Kalau umpama perlu diganti, ya diganti atau dibayar. Karena Allah tidak akan mengampuni dosa hakul adam sepanjang yang bersangkutan tidak meminta maaf atau tidak meminta ridhonya dari orang yang ia dolimi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang 9 golongan tersebut pada malam nisfu Sa'ban tidak akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah kecuali apabila yang 9 golongan tersebut benar-benar bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Yang pertama dari yang 9 golongan tersebut adalah man kana sahiran, tukang sihir. Man kana sahiran, tukang sihir. Sihir ini adalah suatu ilmu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang bertentangan dengan ajaran Islam, dengan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ilmu sihir ini sehebat apapun hebatnya ilmu sihir bisa dipelajari. Berbeda dengan mukjizat. Kalau mukjizat nggak bisa dipelajari, dan mukjizat itu hanya diberikan oleh Allah secara khusus kepada para nabi dan para rasul. Selain para nabi dan selain para rasul, oleh Allah tidak diberikan mukjizat. Mukjizat itu adalah sesuatu yang sangat istimewa, yang sangat luar biasa. Kemuliaan yang diberikan oleh Allah secara khusus kepada para nabinya dan kepada para rasulnya. Dan mukjizat ini tidak bisa dikalahkan oleh ilmu apapun, termasuk ilmu sihir tidak bisa mengalahkan mukjizat. Contoh, dulu zaman Nabi Musa, ya ada seorang ahli sihir, tukang sihir namanya Musa Samiri. Itu tukang sihirnya Fir'aun. Musa Samiri ini bisa membuat sapi, ya, membuat sapi dari emasnya, kemudian disembah, bahkan bisa membuat tambang dilempar jadi ular dan sebagainya lah. Tapi sihirnya Musa Samiri saat itu dikalahkan oleh mukjizatnya Nabi Musa alaihi salam. Jadi sihir nggak bisa mengalahkan mukjizat. Kalau ilmu sihir itu sumbernya dari syaitan, tapi kalau mukjizat itu langsung dari Allah. Nggak mungkin Allah kalah sama syaitan, karena syaitan ciptaan Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tukang sihir kalau tidak bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, kalau tidak ada penyesalan di dalam hatinya bahwa selama ini dia melakukan sihir dan tidak meninggalkan perbuatan sihirnya, maka pada malam Syaban dia tidak akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah. Selamanya dia berdosa. Selamanya dia tidak akan mendapatkan ampunan dosa kalau tidak meninggalkan perbuatan sihirnya. Kecuali apabila dia bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, menyesal atas perbuatan sihir yang dilakukan selama ini, dan kemudian berjanji tidak akan mengulangi perbuatan sihir lagi dan meninggalkan perbuatan sihirnya untuk selamanya sampai meninggal dunia, baru diterima taubatnya dan mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, man kana kahinan. Kahinan itu dukun, bisa diartikan dukun atau juru terka atau ahli nujum. Nah, dukun. Nah, orang-orang Islam tidak boleh mendatangi dukun, apalagi sampai percaya kepada dukun, apalagi sampai membenarkan apa-apa yang dikatakan oleh dukun, apalagi sampai dituruti apa-apa yang dikatakan oleh dukun. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW beliau telah bersabda, man ata kahinan fasa'alahu an sayyid ajabat anhu taubatu arba'ina lailatan
Fa'in sodako bimakola kafar. Barang siapa orang Islam yang datang kepada dukun untuk menanyakan sesuatu tentang permasalahan hidup yang dihadapinya, dia datang ke dukun, dia tanyakan ke dukun, maka bagi orang yang datang, ini baru datang aja, bahkan baru melangkah satu langkah mau ke rumah dukun, itu sudah ditutup oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menutup baginya pintu taubat selama 40 hari 40 malam. Apabila kita mendatangi dukun, maka pintu taubat bagi kita ditutup oleh Allah 40 hari 40 malam. Dan apabila umpama di dalam tempo 40 hari 40 malam kita meninggal dunia karena datang ajal, maka berarti kita meninggal dunia dalam keadaan taubat kita tidak diterima. Kemudian kata Rasulullah, "Fa'in sodako bimakola kafar." Maka apabila orang tersebut membenarkan apa-apa yang dikatakan oleh dukun, bahkan dituruti kemauan dukun, kafar kata Nabi, maka dia menjadi kufur. Nah, berarti kalau ada orang datang ke dukun, kemudian dia menanyakan sesuatu kepada dukun dan dijawab oleh dukun begini dan begitu, lalu apa-apa yang dikatakan oleh dukun dibenarkannya, diturutinya, kemudian dalam tempo 40 hari 40 malam dia meninggal dunia, berarti dia meninggal dunia dalam keadaan kufur. Na'udzubillah min dzalik. Makanya jangan coba-coba datang ke dukun. Termasuk kategori dukun adalah paranormal, sama aja paranormal. Kemudian yang ketiga, man kana musahinan, orang yang syirik. Tadi udah ya. Yang keempat, man kana mudmina khamrin, pecandu khamr, pecandu arak, pecandu zat-zat yang dapat memabukkan, apapun namanya, apapun jenisnya, baik itu berupa cairan maupun berupa serbuk, seperti yang berupa cairan seperti minuman keras, apapun namanya, bir, TKW, brandy, AO, kantut, magadon, mandolin, topi piring, topi bolong, topi nyentol, apapun namanya, itu yang berupa cairan, berupa air, minuman keras, miras, atau yang berupa serbuk seperti lepsotan, nipah, ganja, sabu-sabu, apalagi pel, atau berupa pel seperti pel BK. Pokoknya apapun namanya, apapun jenisnya, apapun bentuknya, orang yang tukang mengkonsumsi zat-zat yang dapat memabukkan, walaupun sedikit tidak membuat dia mabuk, tetap haram. Karena kata Nabi, kullu muskirin haramun wa in qalla. Setiap zat yang dapat memabukkan itu tetap haram walaupun sedikit, walaupun tidak membuat dia mabuk. Jadi yang membuat enak haram bukan sedikit atau banyaknya, tapi zat tersebut memang dapat memabukkan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang tukang mengkonsumsi zat-zat yang dapat memabukkan seperti narkoba dan sebagainya, minuman keras dan sebagainya, nah itu kalau tidak bertaubat kepada Allah, tidak berhenti dari perbuatannya dan tidak meninggalkan perbuatan tersebut untuk selamanya, setelah itu sabar dia masih minum, nggak diterima taubatnya dan nggak mendapatkan ampunan, kecuali apabila dia bertaubat dengan taubat nasuha,
Dan dia tidak mengulangi lagi perbuatannya untuk selama-lamanya, dan dia berusaha memperbaiki diri menjadi orang yang baik, baru mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, man kana musirron 'ala zina, tukang zina, tukang melacur, apapun bentuknya. Kan zina itu macam-macam, ada zina laki-laki dengan perempuan, ada zina laki-laki dengan laki-laki, namanya sodomi. Jadi dia berzina lewat dubur. Dubur itu bukan tempatnya, itu bukan. Dubur itu Allah menciptakan dubur, lubang untuk keluar kotoran. Nggak boleh dipakai begitu. Untuk begitu mah ada tempatnya khusus. Nah, itu bukan jalannya, salah jalan itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, tukang zina apabila tidak bertaubat dari perbuatan zinanya, tidak meninggalkan perbuatan zinanya untuk selamanya, masih tetap berbuat zina, walaupun pada malam minggu Sabat ikut berkumpul di masjid baca Yasin 3 kali sampai doer, walaupun pada malam minggu Sabat enggak tidur, terus berzikir beristighfar sampai nangis, sampai air matanya kering, tapi kalau dia masih berbuat zina, tidak meninggalkan perbuatan zina untuk selamanya, tidak diampuni dosanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, man kana akila riba, orang yang tukang makan riba. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah benar-benar telah menghalalkan praktek jual beli, dan Allah benar-benar mengharamkan praktek ribawi, riba. Nah, apabila orang yang tukang makan barang riba tidak bertaubat kepada Allah, tidak menyesali perbuatan riba yang selama ini dilakukannya, dan tidak meninggalkan perbuatan riba untuk selamanya, maka orang tersebut pada malam Sabat termasuk dari 9 golongan orang yang tidak akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah. Kalau ia ingin mendapatkan ampunan dosa dari Allah, maka bertaubat kepada Allah, sesali perbuatan riba yang selama ini dilakukannya, berjanji dalam hati tidak akan berbuat riba lagi, dan tinggalkan perbuatan riba untuk selama-lamanya. Jadi tolak 3 dengan riba. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, man aqal walidaini. Golongan yang ketujuh yang tidak akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah adalah orang yang menyakiti kedua orang tuanya, atau orang yang berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya, kepada ayah kandungnya dan kepada ibu kandungnya. Tidak akan mendapatkan ampunan dosa kecuali apabila dia sudah minta maaf kepada kedua orang tuanya dan orang tuanya sudah memaafkannya, baru dia mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa, kalau menurut ajaran agama Islam, kategori orang tua yang mempunyai hak yang sama untuk kita hormati, untuk kita muliakan, untuk kita taati perintahnya, sepanjang perintahnya tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, itu ada 4 golongan. Di mana 4 golongan ini mereka semuanya mempunyai hak yang sama untuk kita hormati, untuk kita muliakan, untuk kita taati perintahnya. Pertama, ayah kandung, ibu kandung. Yang kedua, guru-guru kita, para ulama kita. Kalau ayah kandung kita, ibu kandung kita, mereka memberi kita santapan jasmani,
Tapi kalau guru kita, mereka memberi kita santapan rohani. Mereka memberi kita ilmu, mendidik kita dengan ilmu agama. Karena manusia itu terdiri dari dua unsur, yaitu unsur jasmani dan rohani. Dua-duanya harus sehat. Jasmani harus sehat, rohani juga harus sehat. Nah, yang memberi kita santapan jasmani itu kedua orang tua kita, kedua orang tua kandung kita, ayah kandung kita, ibu kandung kita, guru-guru kita. Mereka yang memberi kita santapan rohani, memberi kita ilmu, sehingga kita mempunyai ilmu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, kategori orang tua hak yang sama untuk kita hormati, kita muliakan, kita taati perintahnya sepanjang perintahnya tidak bertentangan dengan ajaran agama adalah mereka siapapun para sesepuh yang usianya jauh di atas kita, para kakek-kakek, para nenek-nenek yang sudah sepuh-sepuh, itu mereka mempunyai hak untuk kita hormati, untuk kita muliakan. Walaupun umpama mereka pendidikan formalnya hanya lulusan SD, walaupun kita S3, tetap kita harus hormat sama orang tua. Nggak boleh mentang-mentang S3 lalu kemudian jangan di depan kakek-kakek, nenek-nenek kita petang-petang tenteng. Nggak boleh itu. Itu bukan orang berpendidikan. Orang nggak punya adat. Setinggi apapun detail kita, setinggi apapun ilmu kita, tapi kalau kita nggak punya adab sama orang tua, nol, nggak ada apa-apanya. Apalagi nggak punya adab sama guru, sombong sama guru, itu udah hilang akhlaknya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, mangkana namaman, tukang namimah, tukang mengadu domba, tukang memfitnah pada malam nisfu Sya'ban tidak akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah kecuali apabila bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Jangan berbuat namimah lagi untuk selama-lamanya, baru diampuni oleh Allah dosa namimahnya. Dan yang terakhir, yang ke-9 adalah mangkana qati'ar rahmi, orang yang memutuskan tali silaturahim, tali persaudaraan, baik terhadap saudara sedarah daging atau senasab maupun saudara seagama. Orang yang memutuskan tali silaturahim dengan saudaranya dalam arti dia bermusuhan dengan saudaranya, dia tidak nanya dengan saudaranya, walaupun pada malam nisfu Sya'ban dia duduk di masjid berkumpul dengan umat Islam membaca Yasin 3 kali, bahkan 1000 kali, walaupun dia malam itu nggak tidur, baca Quran, baca sholawat dan sebagainya, tapi kalau dia masih bermusuhan dengan saudaranya dan belum akur dengan saudaranya, baik saudara nasab sedarah daging ataupun saudara seagama, maka ia belum mendapatkan ampunan dosa dari Allah, kecuali apabila dia saling memaafkan dengan saudaranya, akur lagi, nggak musuh-musuhan lagi. Rasulullah SAW beliau bersabda, la yahillu lirajulin ayyahjura akhahu fawqa salati ayyam. Haram hukumnya menurut agama Islam bagi seorang muslim membiarkan saudaranya, dalam arti enggak nanya, enggak menyapa, dalam arti maksudnya permusuhan lebih dari 3 hari, haram itu. Dan apabila seorang muslim enggak akur, enggak nanya, enggak saling menyapa, maksudnya bermusuhan dengan saudaranya sesama muslim di atas 3
3 hari atau lebih dari 3 hari, maka orang muslim yang seperti ini akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang munafik. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ayatul munafikin salah satu ciri-cirinya orang munafik itu ada 3. Ayatul munafikin salah satu tandanya, cirinya orang munafik ada 3. Pertama, ijah ada kadzdzaba, apabila berbicara ia berdusta. Yang kedua, wa ijah ada akhlak, apabila berjanji ia ingkar janji, tidak menunaikan janjinya, ingkar janji, ngobrol janji, tapi nggak ada bukti. Yang ketiga, tadi yang kedua ya. Tadi saya salah nyebut enggak ya. Sekarang yang ketiga, wa idza tumina khona, apabila diberikan amanah ia khianat, mengkhianati amanah. Itu ciri orang munafik. Nah, menurut hadis riwayat yang lainnya ada 4. Yang keempatnya adalah wa idza khosama fajaro, apabila bertikai, apabila bersengketa, apabila berselisih, apabila bertengkar, itu apabila berselisih fajaro, dia berlebihan sampai melebihi 3 hari, sampai berminggu-minggu, sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun, nggak akur, nggak ketemu di jalan juga nggak saling menyapa, malah masing-masing buang muka. Nah, orang seperti ini, naudzubillah dzalik, akan digolongkan ke dalam orang-orang munafik, di mana orang-orang munafik tempat kembalinya neraka bagian paling bawah. Kata siapa? Kata Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang munafik akan dibakar, ditempatkan di neraka bagian paling bawah, keratnya neraka paling panas, dan sekali-kali tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Para jamaah, nah itu yang ke-9, yang tidak akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah pada malam Nisfu Sya'ban, yaitu orang yang memutuskan tali silaturahim. Menyebutnya boleh silaturahim, boleh silaturahmi boleh. Kalau dibaca silaturahim berarti itu diwakafkan. Wakafnya namanya wakaf nakal, memindahkan harkat terakhir, itu harkat huruf terakhir ke huruf sebelumnya. Karena asalnya rohmi, nah, rohmi berarti huruf terakhir ini berharkat kasrah, dipindahkan ke harkat sebelumnya. Sebelum ini apa? Hak kecil, jadi rohmi. Boleh silaturahmi, boleh silaturahim, enggak berubah makna, sama aja dari rohun. Nah, kecuali apabila orang tersebut yang selama ini bermusuh-musuhan, yang selama ini enggak akur, enggak saling nanya, enggak saling menyapa. Nah, kecuali apabila mereka akur kembali, saling menyapa kembali, nanya kembali, baru malam Nisfu Sya'ban akan mendapatkan ampunan dosa. Kalau nggak begitu, walaupun kita baca Yasin, jangankan 3 kali, 1000 kali juga nggak akan diampuni. Karena berarti kita nggak bertaubat. Karena bermusuh-musuhan itu dilarang oleh agama. Rasulullah bersabda, al-muslimuna ikhwatun la fadla li ahadin ala ahadin illa bittaqwa. Itu kata Rasulullah, orang-orang Islam itu seluruhnya bersaudara, apapun warna kulitnya, apapun bangsanya, apapun negaranya, apapun bahasanya, apapun rasnya,
Seluruh orang Islam di dunia ini bersaudara. Mereka sudah diikat dengan ikatan yang sangat kuat dan kokoh, yaitu ikatan akidah Islam. Di bawah naungan kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lapan dari ahadin ala ahadin lebih taqwa. Antara yang satu dengan yang lainnya tidak ada kelebihan. Sama semuanya di mata Allah. Yang kaya, yang miskin, pejabat, rakyat, jenderal, kopral, bupati, menteri, kiai, santri, semuanya di mata Allah sama. Di antara mereka tidak ada kelebihan. Soal kaya, soal miskin itu ujian. Yang kaya diuji dengan kekayaannya, yang miskin diuji dengan kemiskinannya. Itu ujian. Semuanya di mata Allah sama. Yang membedakan kita di hadapan Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah kalian yang paling bertakwa. Juga Allah bersabda, akramun nas atqahum. Manusia yang paling mulia, kata Rasulullah, atqahum, adalah mereka yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang bertakwa nggak mungkin bermusuh-musuhan. Kalau kita masih punya musuh, berarti kita bertakwa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara, jadi nggak boleh bermusuh-musuhan. Karena kalau sampai malam itu sahabat besok kita masih bermusuh-musuhan, belum akur, ya walaupun kita beristighfar sampai doer, nangis sampai air mata kering, minta ampun, nggak akan diampuni. Karena kita belum akur dengan saudara kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah 9 golongan yang kata malaikat Jibril tidak akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah pada malam nisfu Sya'ban, kecuali apabila mereka bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, menyesali perbuatan dosa yang selama ini dilakukan, berjanji dalam hati tidak akan pernah mengulangi perbuatan dosa yang pernah dilakukannya, berusaha memperbaiki diri. Kalau dosanya dosa terhadap sesama manusia, ya minta maaf, karena Allah tidak akan mengampuni dosa aku Adam kalau kita belum minta maaf sama bersangkutan. Kata Allah, minta maaf sama bersangkutan, baru kepadaku. Bereskan dulu urusan dengan sesama manusia, baru minta maaf kepadaku. Allah akan aku ampuni. Kita punya dosa sama orang tua, walaupun kita mohon ampun sama Allah, ya Allah ampunilah dosaku terhadap orang tua, enggak akan diampuni oleh Allah. Kata Allah, kamu minta maaf sama orang tua kamu,